Shalom adik-adik, apa kabarnya? Siapa yang udah masuk sekolah? Kelas udah ada yang Saya sudah masuk, Kak. wah, Saya juga, Kak. udah kelas yang baru ya, udah ada yang naik kalau Safa ke SMP ya? Gimana Iya, Kak. gimana di SMP Safa sekolahnya? Seru? Lumayan, Kak. Lumayan, oke. Tapi aturannya katanya susah. Kenapa? Aturannya. Aturannya, wah iya. Semakin bertambah sekolahnya, semakin belajarnya makin lebih banyak lagi, makin bukan susah sih, banyak gitu. Dan adik-adik bisa dapat pengetahuan yang baru. Ayo yang lain yang belum dibuka kameranya, kita mau lihat dong kameranya siapa ya? Udah kangen nih selama seminggu ini kita nggak ketemu muka gitu. Buka dong kameranya. Nah, ayo kita buka kameranya. Ayo. Oh, itu Andra ya yang ngomongnya. Oh iya. Selamat pagi Kenan, Andra, sehat selalu. Sehat. Zeva, selamat pagi. Tuh ada Anggi, selamat pagi Anggi. Benar, selamat pagi. Pagi, Kak. Ada Gwen, selamat pagi Gwen. Ada Benuel. Omi, selamat pagi. Kasih. Pagi, Kak. Oke. Yuk adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadahnya, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Kita bangkit berdiri, kita mau berjalan-jalan bersama Tuhan Yesus kita. Bentar ya, kita puterin. Yuk. Mic-nya di mute dulu ya. Mic-nya di mute dulu. Oke. Ayo, kita jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
Ya, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, kita mau lipat tangannya. Ayo, taruh tangannya di depan dada masing-masing, kita lipat tangannya. Kita mau bersatu dalam doa. Sudah siap semua? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur ya Bapa, di minggu pagi yang indah ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul, bersekutu, menyanyikan pujian-pujian, dan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, supaya kami semua dapat duduk dengan tenang, mendengarkan firman-Mu, dan dapat turut serta dalam berpartisipasi walaupun melalui aplikasi Zoom. Pimpin kami ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, udah semangat semua kan kita? Nah, Kakak, ini mungkin Kakak mau punya satu lagu tema kebaktian ibadah minggu ini. Mungkin adik-adik juga udah pernah dengar sih. Kita coba yuk. Nanti Kakak tunjuk sekali, kita puterin di awal ini. Nanti adik-adik sebelum pisah kelas, kita mau lihat nih gaya yang terbaiknya ntar di screenshot sama kakak-kakak. Nanti minta tolong ya, KWMP bantu screenshot gaya yang terbaiknya seperti apa. Nanti kita berikan ya applause yang terbaik buat adik-adik. Yuk, sebentar ya, kakak share lagunya. Udah siap semua? Yuk, kita dengarkan lagunya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Ya, bisa semua dong pasti ya. Nanti kita akan tes nih di sebelum pisah kelas kita akan tes gaya yang terbaik siapa. Oke. Nah, adik-adik ada yang tahu tema ibadah minggu ini apa? Ada yang udah tahu? Ayo, ada yang udah tahu belum? Tema ibadah minggu ini apa ya? Ada yang... Yakinlah akan pertolongan Tuhan. Wah, yakinlah akan pertolongan Tuhan. Nah, kalau minggu lalu ingat ceritanya tentang apa? Ada yang ingat minggu lalu ceritanya tentang apa? Yo, siapa yang ingat? Siapa yang ingat ya? Minggu lalu ceritanya tentang apa? Oleh mendapat Hebron. Kenapa? Oleh mendapat Hebron. Hebron. Mendapat. Tulis di chat dah. Hah? Boleh tulis di chat, boleh. Ayo tulis di chat.
Nah, Kaleb mendapatkan Hebron. Nah, ceritanya tentang apa tuh Kaleb? Gimana bisa ada yang bisa cerita nggak Kaleb bisa? Kenapa Kaleb bisa mendapatkan Hebron ya? Dengan bantuan siapa dia Kaleb itu mendapatkan Hebron? Bantuan Tuhan. Kenapa? Bantuan Tuhan. Ada bantuan Tuhan ya. Nah, kali ini masih tentang ceritanya tentang pertolongan Tuhan kepada kita juga. Nanti akan dibawakan masing-masing ceritanya di kelas masing-masing. Oke, sebelum kita mau pisah kelas, kita mau persembahan dulu. Siapa yang di sini mau doa bantu kakak untuk doa persembahan? Ada yang mau bantu doa persembahan? Ayo, ada yang mau belajar berdoa? Belajar berdoa persembahan? Gwen mau? Gwen doa persembahan? Mau Gwen? Oh boleh, hebat. Ya, Gwen ya. Yuk sekarang kita siapkan persembahan kita. Nanti persembahannya bisa diberikan melalui OVO atau GoPay atau diserahkan ke orang tua masing-masing. Nanti setelah kita beribadah kembali di gereja, mama papa bisa memberikan persembahan kita kepada majelis jemaat. Ya, yuk, saat ini kita mau mengadakan persembahan. Siap-siap ya adik-adik. Oke, ntar kakak share dulu. Aku mau undang Inde, mau Yende. Dan itu. Yuk, kita bareng. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku, diasuhnya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku, diasuhnya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku, diasuhnya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku, diasuhnya. Ya, yuk kita mau berdoa. Adik Gwen mau berdoa, bantu kakak berdoa. Oke, kakak mau tunjuk deh siapa ya, bantu kakak berdoa ya. Rene bisa bantu kakak berdoa. Doa persembahan. Rene bisa bantu kakak berdoa. Oh, putus-putus. Halo. Oh iya. Capek ya. Kamu tunjuk. Yang kameranya masih off nih. Kamu tunjuk. Oh, Rene udah bisa?
Masih putus-putus, kakak belum dengar suara Reni. Yang kakak mau dengar suaranya siapa ya? Sama kameranya bentar. Kamu kasih deh, kasih. Mana? Ada kasih? Kasih udah bergabung? Kasih. Kasih bisa bantu kakak berdoa persembahan, kasih? Bisa, Kak. Oke, terima kasih. Yuk, kita bantu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin memberikan persembahan. Berkati persembahan kami supaya menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, terima kasih, kasih. Oke, adik-adik, sebelum kita mau pisah kelas, nanti untuk yang kelas TK bisa mengikuti di ibadah di Zoom ini atau di YouTube. Videonya sudah kakak taruh di YouTube. Sedangkan untuk kelas Taruna, Madya, Tunas Remaja, seperti biasa akan masuk ke breakout room masing-masing ya. Nanti tinggal kalau emang belum di-assign, adik-adik tinggal klik sendiri breakout room-nya. Oke, sesuai janji kakak, kita mau memperlihatkan gaya terbaiknya nih, gaya terbaik adik-adik dari lagu yang tadi kakak share. Oke, siap? Udah siap semua ya? Kak Roni, Ya kak. Oh iya, Kak, warta ya? mungkin ada ini dari pengurus kali mau ada yang mau disampaikan warta atau apa. Oh iya, maaf kak WMP, boleh. Kepada pengurus sekolah minggu dipersilahkan untuk menyampaikan warta sekolah minggu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak Geri. Pagi, Kak. Wah, Kinan semangat sekali nih, luar biasa. Kinan pasti sudah sarapan yang banyak kayak adiknya tuh lagi makanin apa gelang-gelang ya. Selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul kembali, terlebih kita bisa melihat Kak Roni sudah bergabung kembali sama kita. Yeay! Jadi Kak Roni sudah diberikan pemulihan oleh Tuhan, kita bersyukur. Kita bersyukur juga adik Lintang, adik Angkasa, sudah lebih baik, Kak Tresya juga sudah lebih baik. Kita berdoa supaya Kak Dodi juga, Kak Dodi dan kakak-kakak yang lain atau adik-adik yang lain yang masih dalam pemulihan bisa segera pulih dan sehat kembali. Nah, kami juga dari pengurus mau mengucapkan selamat buat adik-adik yang sudah atau mau hari Senin besok mulai sekolah yang baru, kelas yang baru. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa kalau misalkan harus keluar-keluar dipakai maskernya dipakai. Maskernya dipakai, jaga kebersihan, makan yang sehat. Jangan lupa makan sayur-sayuran. Siapa yang suka sayuran ya di sini? Oh, Rene, Kabela, Betari, Yesua, Gwen, Safa. Oh, suka-suka sayuran ya, bagus sayuran baik. Kalau misalnya nggak percaya tanya Kabela, soalnya Kabela kan dokter. Kalau Kak Geri bukan dokter. Adik-adik tadi seperti yang Kak Aaron disampaikan, jangan lupa persembahannya bisa disampaikan lewat OVO, GoPay, atau adik-adik bisa titip ke papa mamahnya. Papa, mama ini persembahan sekolah minggu, nanti dikasih ya kakak-kakak sekolah minggu. Itu aja pengumuman untuk dari Kak Geri. Terima kasih, selamat beribadah. Dadah. Terima kasih Kak Geri. Nah, puji Tuhan, kakak juga udah agak kesehatan nih, udah sehatan. Jadi bisa bertemu adik-adik lagi untuk beribadah. Semangat ya. Adik-adik juga tetap menjaga kesehatan, tetap makan yang bergizi, dan tentunya bisa tetap menjaga prokes. Sekarang udah
bukan 3M lagi, bahkan sekarang udah sampai 5 atau 6M. Ada yang bisa sebutin? Ya udah, itu udah umum ya. Yuk kita sekarang mau nyanyi lagi, mau nyanyi satu lagi. Nanti adik-adik videonya tolong dibuka, ntar ditunjukin yang terbaik ya. Bentar. Oke, siap. Oke. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Baik adik-adik, selamat pisah kelas, selamat bergabung di kelasnya, dan selamat beribadah. Yang belum di-assign bisa pilih ke breakout room, terus pilih masing-masing kelas masing-masing ya. Ya, kita buka dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Sudah ketemu semuanya? Sudah ya? Temanya hari ini, yakinlah akan pertolongan Tuhan. Yakinlah akan pertolongan Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya. Ya Allah Bapa yang penuh kasih sayang, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah walaupun saat ini masih kami lakukan secara virtual ya Tuhan. Tapi ini adalah suatu hal yang baik, yang indah yang Tuhan perkenankan kami untuk waktu yang boleh kami memuji, membesarkan nama Tuhan walaupun dalam situasi semuanya serba terbatas ya Tuhan. Tapi kami bersyukur kami boleh berjumpa dengan anak-anak kekasih kami, teman-teman kekasih kami ya Tuhan, walaupun hanya beberapa waktu. Tapi inilah kesempatan yang indah yang berharga bagi kami. Kami mau memuji nama Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Dengan segala keterbatasannya, dimampukan untuk menyampaikan firman ini dengan baik dan benar. Tuhan juga berkenan memberkati anak-anak kekasih kami yang akan menerima kebenaran firman-Mu. Berikan konsentrasi yang baik, hati yang tulus untuk mereka sungguh-sungguh bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, dan berfirmanlah kepada kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, seperti biasa, Mama Ita akan langsung menyebut namanya. Ya. Jadi simak untuk pembacaannya ya. Judulnya Nazar Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Inet, Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, ya lanjut Net, terus. maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arol sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramin, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anak yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anak laki-lakinya atau perempuannya. Obed, Demi dilihatnya dia, dikoyokkannya lah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Safa, Jawab Yefta, pergilah, dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. ya lanjut Safa. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Ya, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Ya, kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul Nazar Yefta. Ya. Kalau dari judulnya kalian bisa tahu dong, ya. Nazar. Bukan Nazar penyanyi dangdut ya. Nazar. Apa sih nazar itu? Ada yang tahu? Niat. Ya, siapa? Aku. Nazar. Nazar atau janji. Atau yang disebut bahasa sekarang kaul. Niatan.
kalau berhasil melakukan sesuatu. Ya. Nah, siapa di antara kalian yang pernah bernazar ya atau berjanji, entah itu bernazar kepada Tuhan atau berjanji kepada manusia? Kenapa kalian sampai bernazar? Kenapa kalian sampai berjanji? Ayo, pernah nggak ada yang berjanji sama Tuhan terlebih, misalkan, Tuhan kalau saya bisa dapat nilai yang bagus, saya akan lebih rajin memuji nama Tuhan, lebih rajin membaca Alkitab. Pernah nggak ada yang seperti itu? Atau kalau berjanji sama manusia, misalnya sama mama, Mah, pasti aku dapat nilai yang bagus. Aku berjanji sama mama, tidak akan mengecewakan mama. Nah, itu dilakukan nggak kalau misalnya nanti kalau naik kelas, aku akan berjanji sama mama, nggak main HP terus, nggak main gadget terus, Ma, supaya nilaiku lebih baik. Ada yang seperti itu? Pernah. Nah, gimana Naomi? Naomi pernah nggak seperti itu? Pernah, Kak. Hah? Pernah? Pernah. Coba Naomi. Kan Naomi bernazar atau berjanji apa sama mama atau sama papa atau mungkin berjanji sama Tuhan untuk bisa lebih baik menjadi anak Tuhan atau gimana? Ayo coba ceritakan Naomi. Pernah berjanji sama mama supaya nggak nurut terus gitu loh, Kak. Oh, nurut terus sama mama, dengar-dengaran sama mama. Iya. Oh, puji Tuhan. Berarti sekarang Naomi kalau ini selalu dengar-dengaran sama mama ya? Ya, Kak. Ya, itu nggak boleh dilanggar janjinya. Kalau udah berkata seperti itu kepada mama atau papa. Kalau Safa gimana Safa? Pernah janji sama siapa? Pernah nazar atau apa gitu? Pernah nggak Safa? Nggak ada, aku nggak pernah janji sama orang lain. Nggak pernah janji? Enggak. Iya, nggak pernah janji sama mama, sama papa nggak ya? Apalagi sama Tuhan ya. Nah, siapa lagi di sini? Nih, siapa ya? Belin. Belin mana ya videonya? Belin, Inet, Shera. Ayo Belin. Halo Belin. Mana ya? Olin, mana Olin? Ada, Kak. Iya, Olin gimana? Suka berjanji nggak? Atau pernah berjanji sama Tuhan? Atau sama orang tua? Atau sama teman pernah berjanji? Sering, Kak, kalau janji, Kak. Oh, janji sering. Tapi sering juga nggak dilakuin ya, Kak. Nggak sering dilakukan juga. Kenapa? Nggak apa-apa. Janji Kayak, ya, janji aja. Kalau ngucapin janji itu paling gampang ya. Tapi untuk menepatinya kadang-kadang susah ataupun lupa. Nah, kalau Nia gimana Nia? Ya, Kak. Ya, gimana Nia? Suka berjanji atau suka ada niatan untuk melakukan yang lebih terbaik? Setengah-setengah, Kak. Setengah-setengah. Oke, setengah-setengah ya.
Nah, di sini kita lihat ya, di Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40 ya. Nazar Yefta ya. Siapa sih Yefta ini? Ya. Yes, Bapak Yefta ini seorang hakim yang gagah perkasa. Ya. Hakim di sini bukan dia harus di persidangan kantor pengadilan, bukan. Hakim di sini yaitu dia memiliki tanggung jawab atau yang berkuasa pada suatu daerah. Nah, kan yang disebutnya hakim. Bapak Yefta ini seorang hakim atau seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kalau kalian nanti baca ceritanya sebelumnya, ya, di pasal 11, ya, ayat pertama, di situ kalian bisa lihat siapa sih Bapak Yefta ini. Ya. Bapak Yefta ini lahir dari seorang perempuan yang tidak baik, ya. Tapi ayahnya yang bernama Gilead adalah salah seorang dari suku Manasye yang dihormati. Karena Bapak Yefta ini lahir dari seorang perempuan yang tidak baik, ya, maka dia tidak sukai oleh saudara-saudara tirinya, ya, sehingga dia diusir dari kaum keluarganya. Karena saudara-saudara pikir dia bukan saudara kandung atau dia lahir dari seorang perempuan yang tidak baik. Akhirnya Bapak Yefta ini berdiam di daerah tanah Top, ya, dan dia hidup bukan di lingkungan yang baik-baik. Dia hidup dan dibesarkan di kalangan para perampok. Ya. Alkisah Bapak Yefta dicari lagi oleh umat Israel. Karena pada saat itu umat Israel ditindas oleh Bani Amon. Ya. Umat Israel kewalahan untuk menghadapi Bani Amon. Akhirnya dia mencari Bapak Yefta untuk membantu dalam berperang dengan Bani Amon. Sampai saudara-saudaranya yang membenci pun datang untuk meminta bantuan kepada Bapak Yefta ini. Nah, apakah Bapak Yefta ini mau membantu saudara-saudaranya? Ya, dia mau membantu saudara-saudaranya untuk berperang dengan Bani Amon. Tapi ada syaratnya. Ya. Dengan syarat dia harus berkuasa terhadap umat Israel. Syaratnya itu disetujui oleh pimpinan-pimpinan Israel, bangsa Israel. Karena memang mereka membutuhkan pertolongan dari Bapak Yefta ini. Dikisahkan di sini, Bapak Yefta berhasil mengalahkan Bani Amon. Ya. Nah, pada pasal 11 ayat 30, Bapak Yefta bernazar, berjanji sama Tuhan. Ya. Demikian bunyinya. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu
itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ya, itu nazarnya Bapak Yefta. Kalau Tuhan menyertai dia melawan bangsa Bani Amon dan dia menang, maka apapun yang keluar dari rumahnya ya akan dikorbankan sebagai korban bakaran. Wah, luar biasa nazarnya Bapak Yefta. Jadi, siapa yang keluar dari rumahnya, dia yang akan dikorbankan sebagai korban bakaran. Bisa dibayangkan, anak-anak sekalian? Pada saat itu Bapak Yefta lagi di medan perang. Dia bernazar, kalau nanti saya menang terhadap Bani Amon, Tuhan, maka saya akan memberikan persembahan. Persembahannya itu berupa siapa yang pertama kali keluar dari rumah saya, itu yang akan saya korbankan, yaitu korban bakaran. Nah, ternyata Bapak Yefta ini selama berperang melawan Bani Amon, Tuhan terus menyertai. Sehingga Bani Amon kalah. Amat besar kekalahan yang dialami oleh Bani Amon. Ya. Wah, pastinya Bapak Yefta bersukacita dong. Ya, Tuhan menyertai saya untuk mengalahkan Bani Amon. Dia bersukacita. Dia bersorak-sorai. Akhirnya setelah Bani Amon kalah, Bapak Yefta kembali ke Mispa, ke rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dilihatnya? Suatu pemandangan yang sangat-sangat tidak enak dia lihat. Sesampainya di depan rumah, dia disambut oleh siapa? Ayat ke-34 kita baca ya. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anak yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Betapa kagetnya. Yang keluar pertama dari rumahnya Bapak Yefta adalah anak gadisnya. Anak tunggalnya. Bisa dibayangkan. Wah, betapa sedihnya Bapak Yefta. Karena dia teringat akan nazarnya. Janjinya sama Tuhan. Bahwa apabila dia menang atas Bani Amon dan yang menyambut dia pertama kali, itu akan dia korbankan sebagai korban bakaran. Ternyata yang menyambut adalah anak gadisnya. Sedih tidak? Sedih sekali. Tapi apa yang bisa dia perbuat? Dia sudah keburu berjanji sama Tuhan. Dia sudah keburu bernazar sama Tuhan. Dia tidak bisa mengelakkan semua itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus memenuhi janjinya sama Tuhan. Dia harus menggenapi nazarnya.
apa yang sudah diucapkannya. Dia harus melakukan nazar tersebut. Apakah anaknya memberontak? Apakah anaknya marah-marah? Ini papa bikin nazar, bikin janji sama Tuhan sembarangan. Sampai aku yang harus dikorbankan. Tidak. Anak gadisnya tidak seperti itu. Dia menerima apa yang sudah ayahnya lakukan dengan nazarnya kepada Tuhan. Ya. Di sini kita lihat di ayat 36. Bagaimana jawabnya anak gadisnya. Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lalu katanya ayat 37, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keleluasaan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Ya, anak gadisnya menerima apa yang sudah ayahnya nazarkan kepada Tuhan. Bapak Yefta hancur hatinya, luluh. Karena apa? Dia sampai mencelakakan anak gadisnya dengan nazarnya tersebut. Nah, anak-anak sekalian, jadinya kalau kita bernazar atau janji, harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Jangan asal berucap. Ya, karena nazar sebagai janji yang harus dipenuhi dan harus ditepati. Kalau tidak ditepati, nazar atau janji itu namanya dosa. Jadi jangan, kalau kalian bernazar, berjanji, jangan selalu dengan emosi. Ingat, dengan harus pikiran yang jernih. Jangan kebawa emosi. Ingat, dengan pikiran yang bersih dan jernih kita kalau akan meniatkan segala sesuatu, yaitu berupa nazar atau janji. Jangan asal berucap. Janji sama manusia aja kalian masih bisa, kalian tidak tepati. Ya kan? Bagaimana janji dengan Tuhan? Kita lihat, Bapak Yefta, dia bernazar, saking senangnya. Ya, dia tidak pikir panjang lagi nazar yang dia ucapkan. Jadi, kita harus berhati-hati mengucapkan nazar atau janji, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Nah, anak-anak, kalau misalnya janji, jangan ketika kalian lagi emosi. Ya, ingat itu. Janji harus ditepati. Di sini Mama Eta pesankan untuk anak-anak yang sedang katekisasi khususnya, ya, katekisasi kelas A dan katekisasi kelas B, terutama untuk katekisasi yang kelas B. Mungkin ada di sini ya. Ketika kalian nanti selesai katekisasi, mau menjelang CD, kalian juga harus ada janji yang kalian harus ucapi di hadapan Tuhan
dan jemaatnya. Ya, janji itu harus ditepati. Seperti mama kalian juga, orang tua kalian, ketika membawa kalian, ya, waktu bayi untuk dibaptis diserahkan kepada Tuhan, orang tua kalian juga janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa akan mendidik anak-anak atau kalian dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Dan itu harus ditepati oleh orang tua kalian untuk mendidik anak-anaknya hidup di dalam kasih Tuhan, takut kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, membimbing kalian sehingga iman kalian bertumbuh dengan baik. Sehingga kalian harus rajin baca firman Tuhan, memuji nama Tuhan, aktif di gereja, di sekolah minggu, ataupun sampai nanti kalian dewasa. Dan itu harus ditepati oleh orang tua kalian. Jadi janjinya itu tidak main-main. Ya, kalian harus juga menghormati orang tua kalian yang membimbing kalian untuk selalu setia pada Tuhan. Paham semuanya? Ayo, paham nggak? Paham ya? Safa gimana? Paham nggak Pak Safa? Paham, Kak. Paham. Ale gimana Ale? Paham, Kak. Obed? Jelas nggak, Bet? Jelas, Kak. Lah, siapa lagi ada yang mau bertanya? Ya, kalau kalian janji sama diri sendiri, kalian harus lakukan dan tanggung jawab itu. Saya berjanji untuk selalu rajin belajar. Lakukan, rajin belajar. Saya berjanji akan menyayangi orang tua saya, mama, papa. Lakukan. Ya. Jangan, nggak apa-apa. Mama, papa nggak tahu kok janji saya di dalam hati. Kalau saya mau menyayangi mama, papa. Nggak apa-apa kalau sekali-sekali saya omelin mama, papa. Oh, tidak bisa seperti itu. Walaupun janji di dalam hati, itu harus ditepati. Ya, lakukan apa yang sudah kalian janjikan. Ada yang mau ditanyakan? Jessica. Di mana Jessica? Mobilnya keren tuh Jessica. Di mana? Jessica, paham enggak? Ya, Kak, paham. Gimana Jessica? Paham nggak? Ada yang nggak ngerti? Naomi, Paham, Kak. paham? Ya, Kak. Berapa sayang? Ya, Kak. Paham? Iya. Paham ya? Iya. Iya. Maksudnya janji atau nazar. Jessica gimana? Suka berjanji nggak? Suka, Kak. Suka. Ada yang nggak ditepati? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Jadi hati-hati ya membuat janji. Ya. Siapa lagi? Olin? Oh, Olin udah ya tadi ya. Belin, bagaimana Belin? Halo Belin. Oke.
Baiklah, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, yaitu bahwa segala sesuatu yakin bahwa kita senantiasa ditolong oleh Tuhan. Percaya, Tuhan tidak akan membiarkan kalian berjalan sendiri. Tuhan senantiasa menolong kalian, apalagi di masa pandemi ini. Percaya, Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Baik, kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran yang baik, untuk kami selalu ingat akan segala sesuatu apabila kami bernazar atau berjanji ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, ingatkan kami selalu untuk kami tidak mengambil keputusan atau bernazar atau berjanji dengan sekehendak hati kami ya Tuhan. Tapi kami diberikan hikmat, diberikan pengertian untuk bernazar dan berjanji dengan benar ya Tuhan. Karena nazar atau janji selalu harus ditepati. Apalagi berjanji atau bernazar kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, mungkin dari kami sekalian ada nazar atau janji kami yang tidak kami tepati. Karena kami mungkin lupa ataupun kami lalai. Kami mohon ampun. Kami boleh belajar untuk kami bernazar, berjanji dengan benar hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kekasih kami, agar mereka tetap dilindungi, dijaga di masa pandemi ini ya Tuhan. Agar mereka tetap percaya, pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Dan pertolongan Tuhan terjadi untuk kami sekalian. Di masa pandemi ini Tuhan, kami percaya kami senantiasa ditolong oleh Tuhan. Terlebih anak-anak kekasih kami ya Tuhan, yang memulai ajaran baru untuk sekolah, walaupun mereka pada saat ini belum bertatap muka di sekolah dengan teman-teman baru dan guru-guru baru ya Tuhan, dengan kelas yang baru, sekolah yang baru ya Tuhan, karena situasi pandemi ini ya Tuhan. Tapi biarlah mereka diberikan kesabaran, agar mereka senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar ya Tuhan. Karena masa pandemi ini belum berlalu. Tuhan tolong agar anak-anak kami diberikan kesabaran, kesehatan penuh. Juga orang tua mereka yang menjaga dan merawat mendampingi mereka ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan dan memberkati orang tua mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa yang jauh dari sempurna ya Tuhan. Kami mau serahkan segala sesuatu kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan penolong yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, kita sudah selesai dengan firman Tuhan, tapi kita belum selesai untuk pertemuan kita dengan TR. Ya, kebetulan Mama Ita hari ini belajar kelas TR. Jadi kita akan bahas beberapa kegiatan dari kelas tunas remaja. Ya, kebetulan Mama Ita dipercayakan masih jadi wali kelas kalian. Apapun untuk yang anak-anak yang baru, mungkin belum tahu wali kelasnya siapa. Wali kelasnya adalah Mama Ita. Jadi bagi yang ingin berbicara, bertanya segala sesuatunya, bisa di grup tunas remaja. Ataupun bisa japri ke Mama Ita kalau mengalami kesulitan. Ya, ada beberapa teman-teman kalian yang akan pindah dari tunas remaja ke remaja. Seperti Liani, Belva. Aku enggak, Kak. Aku belum, Kak. Liani. Belva belum, Mama Ita. Oh, Belva belum ya? Iya, aku masih kelas 9, Kak.
Baru Oh, naik kelas 9. berarti Liani, Syera, siapa lagi? Evan, Javier. Javier, Evan, Evan nggak ada ya ini ya? Keisha juga belum ya? Keisha juga belum. Nah, dari anak-anak yang akan pindah itu, untuk sementara jangan live dulu dari grup WAG. Karena nanti ada serah terima khusus dari pengurus KPA ke pengurus pemuda remaja. Jadi kalian bukan asal masuk aja ke pemuda remaja, tapi ada proses yang harus kalian ikuti. Ya. Terus kemarin Mama Ita dapat informasi karena Liani akan sebagai ketua kelas di kelas tunas remaja, maka harus ada penggantinya, ya, yang bertanggung jawab untuk kelas ini. Di sini siapa kira-kira yang mau bertanggung jawab untuk kelas tunas remaja? Belva, Mama Ita. Belva, oke. Tepuk tangan untuk Belva. Iya, setuju semuanya? Setuju semua, setuju. Dipasang itu audionya, ayo. Setuju nggak? Setuju, Kak. Setuju ya. Jadi Belva nanti yang senantiasa berkomunikasi dengan Mama Ita, membantu Mama Ita. Juga kalau ada ya. Nah, jadi Belva yang akan mengkoordinir kalian. Selain itu juga ada seksi kesenian waktu itu. Ya, seksi kesenian itu tetap dipegang oleh Keisha. Ya. Nah, waktu itu kita mengadakan vokal group. Nah, vokal group ini sempat latihan beberapa, tapi belum sempat tampil karena pandemi, sehingga tidak bisa berjalan. Tapi kalau mudah-mudahan pandemi kita akan segera berakhir sehingga kita bisa